Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanti Herdiana dengan nomor NIM 1962201038. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku dengan jenis dua produk dan masing-masing produk membutuhkan dua bahan baku. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari soal yang sudah saya buat, yaitu perusahaan kita memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Anggaran disusun berdasarkan triwulan. Data tersebut sebagai berikut. Kualitas A, triwulan 1 20.000, triwulan 2 15.000, dan triwulan 3 20.000, triwulan 4 10.000. Dan untuk kualitas B, triwulan 1 25.000, triwulan 2 20.000, triwulan 3 25.000, dan triwulan 4 ada 20.000. Bahan baku yang digunakan ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Kebutuhan masing-masing untuk kualitas dan B adalah sebagai berikut. Kualitas A 3, 3, 5. Kualitas B 4, 5, 4. Harga bahan baku setiap unit. Bahan baku X 300, bahan baku Y 500, dan bahan baku Z 400. Untuk persediaan akhir bahan baku, periode triwulan 1 60.000, triwulan 2 70.000, dan triwulan 3 70.000, triwulan 4 75.000. Dan untuk bahan baku Y ada 100.000, 103.000, 100.000, 104.000. Dan untuk bahan baku Z ada 140.000, 145.000, dan 135.000, serta 130.000. Persediaan awal bahan baku. Bahan baku X, persediaan awal 70.000. Bahan baku Y, persediaan awal 110.000, dan Z 130.000. Ini harga per unitnya dan ini harga belinya per unit. Dengan menggunakan data di atas, maka hitunglah 1. Anggaran kebutuhan bahan baku untuk produksi, 2. Anggaran pembelian bahan baku, 3. Anggaran persediaan bahan baku, 4. Anggaran pemakaian biaya bahan baku dengan cara FIFO. Kita langsung jawab aja dari data-data yang sudah tertera di atas. Untuk anggaran kebutuhan bahan baku, produk A, yaitu kita membuat tabelnya terlebih dahulu, lalu ada periode, ada produksi, ada bahan baku X, ada bahan baku Y, dan ada bahan baku Z. Di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Produksinya ini 20.000, 15.000, 20.000, dan 10.000. Kita tinggal salin aja, di mana ini dari yang ada di data di atas. Lalu di sampingnya ada SUR 3, 3, 3, 3. Ini tinggal disalin juga dari sini. Lalu penjumlahan. Penjumlahan dari produksi dikali SUR. Dapatlah hasil 60.000, 45.000, 60.000, dan 30.000. Lalu dijumlah mendapatkan hasil 195.000. Kemudian untuk bahan baku Y, sama seperti yang bahan baku X, di mana ini tinggal disalin aja dari atas. Di sini kan bahan baku Y, jadi kita melihat untuk bahan baku Y. Bahan baku Y kualitas produk A, jadi 3, di sini 3 kan. Lalu dikali dari produksi dikali 3, hasilnya 60.000. Dan lalu dijumlahkan hasil 95.000, ini sama ya, karena ini surnya sama. Kemudian bahan baku Z ini 5, karena di sini 5 untuk bahan baku Z dan kualitas A ya. Kita salin 5, kemudian kita kali produksi dikali SUR, yaitu 20.000 dikali 5, dapatlah hasil 100.000, dan lainnya juga dikali, lalu dijumlahkan mendapatlah hasil 100.000. Untuk anggaran kebutuhan bahan baku B, sama, kita membuat tabelnya terlebih dahulu, terus ada periode produksi bahan baku X, sama seperti yang di atas.
Namun kita mencarinya di bahan baku kualitas B. Kita tinggal salin aja seperti caranya, seperti yang produk A ya. Lalu kita membuat kebutuhan bahan baku. Di sini ada periode triwulan 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada 160.000. 160.000 ini terdapat dari, ini kan kita mencari triwulan 1 bahan baku X. Nah, di sini kita cari di bahan baku X triwulan 1. Di sini kan ada 60.000 dan untuk B-nya di sini ada 100.000 kan. Jadi tinggal ditambahkan aja 60.000 ditambah 100.000, dapatlah hasil 160.000. Dan untuk triwulan 2 pun sama. Gimana? Kita lihat di sini ada 45.000 dan di sini ada 80.000, lalu dijumlahkan dapatlah hasil 125.000. Untuk triwulan 3 pun sama, dari triwulan ini 60.000 ditambah 100.000, dapatlah 160.000. Dan untuk triwulan 4 pun sama, dari 30.000 ditambah 80.000 dapatlah hasil 110.000. Untuk kebutuhan bahan baku Y dan Z itu sama ya, dari seperti yang X. Namun kita cari yang Y. Tadi kan bahan baku X, sekarang kita cari di bahan baku Y. Bahan baku Y untuk triwulan 1 berapa sih? 60.000. Untuk yang di bagian produk B berapa? 125.000. Jadi tinggal ditambahkan, dijumlah, dapatlah hasil 145. Dan seterusnya ya, itu caranya sama dari yang kayak X. Dan untuk Z juga sama, cara-caranya tinggal dijumlah-jumlahkan saja ya. Kemudian untuk anggaran pembelian bahan baku, di sini ada tabel. Jadi kita semua harus membuat tabel. Ada keterangan uraian triwulan 1, 2, 3, dan 4. Setiap uraian tuh ada kebutuhan bahan baku, persediaan akhir, jumlah bahan baku yang dibutuhkan, persediaan awal, dan rencana pembelian. Nah, untuk kebutuhan bahan baku ini terdapat dari, ini 160 dari mana sih? Nah, 160.000 ini kita lihat di sini kita mencari kebutuhan bahan baku. Nah, sedangkan tadi tuh kita sudah mencari kebutuhan bahan baku. Nah, dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 kita tinggal salin aja nih. Untuk bagian X kita kan mencari anggaran pembelian bahan baku X ya. Jadi, kan di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4, tinggal salin aja. Dari sini ke bawah ada 160, 125.000, 160.000, dan 110.000. Kita salin aja di sini. Untuk triwulan 1 tadi 160, dan untuk triwulan 2 ada 125, triwulan 3 ada 160, dan untuk triwulan 4 ada 110 ya kan. Nah, untuk persediaan akhir ini kan kita sudah diketahui dari awal itu 60 persediaan akhir. Jadi kita tinggal salin aja dari persediaan akhir tersebut, data yang di atas. Di sini ada 60, 70, 70, dan 75. Dari mana sih? Nah, dari sini. Dari persediaan akhir bahan baku. Ini kan untuk bahan baku X ya. Di sini ada 60, 70, 70, 75. Tinggal disalin aja. Nah, untuk jumlah bahan baku yang dibutuhkan, ini tuh dapat dari 160.000 ditambah 60.000, dapatlah hasil 220.000. Nah, untuk yang triwulan 2 pun sama, dari jumlah bahan baku yang dibutuhkan terdapat dari 125.000 ditambah 70.000. Triwulan 3 pun sama, dan triwulan 4 pun sama. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, untuk persediaan awal ini 70.000 ini terdapat dari yang data di atas ini. Jadi kita tinggal salin aja ya untuk persediaan awal. Nah, ini kenapa sih 60.000? Nah, kita menyalin dari yang triwulan 1, dan triwulan 3 kita menyalin dari triwulan 2. Serta triwulan 4 kita menyalin dari triwulan 3. Yang kita salin itu yang bagian persediaan akhir. Lalu ini ada rencana pembelian. Rencana pembelian ini
Untuk rencana pembelian terdapat dari 220 dikurang 70. Maaf ya, ini salah. Kita ubah dulu. Ini malah dijumlah ya. Nah, ini kita ubah dulu ya. Oke nih hasilnya tuh sudah ada ya. Di sini ada 150.000, 135.000, dan 160, 115.000. Ini tuh terdapat dari jumlah bahan baku yang dibutuhkan dikurang persediaan awal. Dapatlah hasil sekian, sekian, dan sekian. Untuk anggaran pembelian bahan baku pun sama ya. Di sini ini saya salah, jadi nanti saya ubah. Ini salah. Sama kayak tadi, jumlahnya ini dari jumlah bahan baku yang dibutuhkan dikurang persediaan awal. Untuk kebutuhan bahan baku sama ya kayak tadi, tinggal disalin-salin aja, maaf. Tinggal disalin-salin aja. Ini pun sama tinggal disalin dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan itu 285 dapat dari kebutuhan bahan baku ditambah persediaan air. Dan untuk persediaan awal itu tinggal salin yang di atas. Dan untuk triwulan 2-nya, kita menyalin dari persediaan akhir yang ada di triwulan 1. Dan untuk yang triwulan 2, kita salin yang ada di Untuk triwulan 3 kita salin dari triwulan 2 dan untuk triwulan 4 kita salin dari triwulan 3. Untuk rencana pembeliannya ya, tadi sama, ini karena salah jadi nanti saya ganti. Jadi sama kayak ini ya, tinggal dikurang aja. Nanti saya ganti. Saya cepetin aja dulu ya. Ini sudah saya cepetin. Di sini ada hasil 175, 148, 182, 134. Ini dari itu ya, yang jumlah bahan baku yang dibutuhkan dikurang persediaan awal. Lalu untuk anggaran pembelian bahan baku Z, di sini kebutuhan bahan bakunya tinggal disalin aja yang di tempat tadi. Kemudian persediaan awalnya pun sama, kita salin dari atas dan dari data yang di atas, dan untuk triwulan 2 kita salin dari persediaan akhir di triwulan 1. Yang ada di triwulan 3 kita ambil yang ada di triwulan 2, dan yang untuk triwulan 4 kita ambil di triwulan 3. Di sini ada hasil rencana pembelian 21, ini 16, ini 19, dan ini 125 ya. Caranya sama kayak di atas, persediaan awalnya juga dari atas yang di data itu, yang persediaan awalnya. Dan untuk yang triwulan 2-nya ini kita ngambil dari yang ada di persediaan akhir di triwulan 1. Dan untuk triwulan 3 kita ambil dari triwulan 2, dan untuk triwulan 4 kita ambil yang ada di triwulan 3. Kita lanjut ke anggaran persediaan bahan baku X. Di sini ada periode triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan ada persediaan 70.000, 60.000, 70.000, dan 70.000. Dengan harga 350, 350, 350, 350. Di sini ada totalnya, di mana ini persediaan dikali harga, dapatlah hasil sekian. Kemudian dari triwulan 1 ditambah sampai triwulan 4, dapatlah hasil sekian, 94.500.000. Dan untuk anggaran persediaan bahan baku Y ada triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk persediaannya ada 110.000, 100.000, 103.000, dan 100.000. Dengan harga 500 dan 450, 450, 450. Lalu di sini ditotalkan dari persediaan dikali harga sama sampai triwulan 4 ya, dikali 450 dikali dari persediaan dikali harga ya. Lalu kita jumlahkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Dapatlah hasil
191.350.000. Ini di sini kenapa? Di sini kenapa 450 dan di sini 500? Kita lihat di data yang soal di atas itu ya. Di sini itu sudah diketahui untuk X tadi 350 sama dari harga beli dan harga jual ya di sini. Lalu untuk Y tadi 500 itu untuk harga dan untuk harga harga belinya tuh 450. Kita tinggal salin aja tadi dari atas. Lalu untuk persediaan bahan baku Z ada triwulan 1 sampai triwulan 4. Di sini ada persediaan di mana ada 130.000, 140.000, 145.000 dan 135.000 di 35.000 dengan harga 450 dan di sini ada harga belinya itu 400 dan ini 400 ini 400. Di sini ada total, di mana totalnya itu dari persediaan dikali harga, kemudian dari triwulan 1 dijumlahkan sampai triwulan 4, dapatlah hasil 226.500.000. Lalu kita lanjut ke anggaran biaya bahan baku X. Anggaran biaya bahan baku X ini ada triwulan 1 sampai triwulan 4. Ada kebutuhan. Nah, kebutuhan 160.000 sampai ada 160.000, 125.000, 160 dan 110.000. Ini tuh terdapat dari tadi yang kita sudah kerjakan ini ya. Kan kita mencari bahan untuk X-nya. Lalu kita salin aja, salin aja dari yang atas, taruh di bawah sini. Dan untuk harganya tuh tadi yang kita ngikutin yang di sini aja ya. Ikutin yang ada di sini. Lalu dapatlah jumlah dari kebutuhan dikali harga. Dapatlah sekian, lalu yang dari triwulan 1 sampai triwulan 4 kita jumlahkan. Dapatlah hasil 194.250.000. 194.250.000. Maaf ya, tadi salah. Dan harga pada saat persediaan sama dengan harga saat dilakukan pembelian, yaitu 350. Tadi yang saya sudah bilang, ini kenapa tidak sama seperti ini. Jadi kalau ini kan beda 500 dan di bawahnya 450. Kalau ini 350 dan di bawahnya 350. Karena yang 350 itu persediaannya tuh sama dengan harga saat dilakukan pembelian. Nah, untuk selanjutnya anggaran biaya bahan baku itu bahan baku Y maksudnya ya. Di sini juga ada kebutuhan 185, 145, 185 dan 130. Itu sama dapat dari sini. Tinggal disalin aja. Kemudian ininya pun sama, tinggal disalin aja dari sini. Dari yang persediaan bahan baku Y ya. Bahan baku Y. Nah, ini untuk modal pertama, modal persediaan awal. Jadi 185.000 ini dikurang 110.000 dapatlah hasil 75.000. Sama seperti tadi, ini tinggal disalin dari sini lalu dapatlah hasil ini karena dari kebutuhan ini dikali 500 dan 75 dikali 450. Di sini ada keterangan di mana kebutuhan bahan baku triwulan 1 yaitu 185.000. Karena kita punya persediaan awal itu 110.000 dengan harga 500, maka sisanya akan diambil dari pembeli sebanyak 185.000 dikurang 110.000 dapatlah hasil 75.000. Yang 75.000 ini dengan harga 450 harga belinya juga. Lanjut ke anggaran biaya bahan baku Z. Ini tinggal salin aja seperti sama yang ada di ini bahan baku Y. Ini sama. Ini juga tinggal disalin, lalu ini dijumlahkan dapatlah hasil 86.500.000. Di sini juga ada keterangannya, sama seperti di atas. Kebutuhan bahan baku triwulan 1 itu ada 200.000.
Nih 200.000 karena kita punya persediaan awal itu 130 kan. Maka sisanya akan diambil dari pembeli sebanyak 200 dikurang 300, 130 dapatlah hasil 70. Di mana 70.000 itu dengan harga 400 harga belinya. Sekian kawan-kawan, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata yang salah, kurang jelas, kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Terima kasih.